Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari GTV Pengamat Negeri. Rencananya pengen bahas Ferdian Paleka. Lo tau gak Ferdian Paleka? Gila, yang kali gak tahu. Tahu. Yang ini kan, yang YouTuber Pemain futsal. Pemain futsal. Nggak ada sisi kemanusiaan sama sekali sih untuk bisa kayak ngasih waria kayak gitu. Walaupun alasannya kan dia yang membantu pemerintah. Iya, waktu perintah untuk menegakkan PSBB. Lagi masalahnya kan di tengah pandemi ini kan, Iya, ya orang-orang kayak mereka juga yang transpuan itu kan. Iya. Ya mau gimana, orang mau makan juga kan. Mungkin kerjaan dia itu doang kan, kita juga nggak bisa menyalahkan sebagai manusia. Iya. Tapi maksud gue menurut gue seharusnya nggak kayak juga yang udah bunuh kukulnya pakai ini. Iya, itu nggak nyelesain masalah sama sekali. Maksudnya ya yang perlu diselesaikan maksudnya perlakuan yang seperti kayak ya waria nggak boleh digituin, nggak boleh jadi objek maksudnya ya direndahkan seperti itu dengan pemberian sembako yang dalam bentuk sampah kayak gitu. Itu menurut gua kalau ada orang yang bilang kayak udah bunuh aja, itu tuh dia ngikutin nafsunya banget dan itu terlalu over sih menurut gua, nggak harusnya kayak gitu sih. Iya, gue juga setuju sih. Terlalu berlebihan kenapa? Iya, terlalu berlebihan banget, parah. Apalagi pas dia udah ditangkap gini kan, pas sudah ditangkap nih, ada videonya dia yang ditangkap tuh, yang dia lagi duduk gitu kan, kayak ditangkap polisi. Terus ada polisinya bilang, kamu nanti bentar lagi bebas, tapi bohong ya, gitu-gitu kan. Lu tau gak, itu video lama loh, itu video lama cuy. Nah, video si Ferdian itu yang pakai jaket pink. Iya, di keterangan dia pada saat diperiksa dia bilang mengenai yang video tapi bohong itu, yang minta maaf tapi bohong, itu tuh video lama yang diangkat balik lagi, yang untuk biar dimasak lagi gitu. Kita bukan berarti mendukung tentang kegiatan yang diberikan Ferdian Paleka, cuma kita maksudnya mensayangkan, maksudnya reaksi yang terlalu berlebihan tentang itu gitu loh. Yang mengangkat video ini kayak orang publik itu lebih benci sama si Ferdian. Dan mungkin ada pengen ngambil keuntungan dari ini, Dam. Contoh, bisa Dam. jadi. Bisa contoh. Itu. Nih contoh ya. Nih contoh ya. Lu cari sekarang Instagram Ferdian Paleka, ada berapa akun coba? Coba. Banyak banget. Coba. Gila banyak. Banyak banget kan? Gua nggak nemu itu mana Ferdian Paleka original tuh. Coba banyak banget. Banyak banget. Parah, banyak banget. Maksudnya ada aja gitu ya pikirannya, orang lagi kayak gini juga masih aja diambil keuntungannya. Iya, aduh. Nih menurut gue ya, gue kan belajar sosiologi kan sedikit kan. Dulu waktu pas masih SMA kan gue belajar juga kan tentang labeling. Jadi misalkan ada suatu orang dia punya masalah gitu kan, dia dicap sebagai orang salah gitu. Misalkan kita lagi ujian berdua, terus gue nyontek, gue ketahuan, nah terus gue dibilang, ih dasar lo pencontek. Terus itu tuh labeling tersebut ketekan gitu sama gue. Jadi orang kalau kenal gue Sadam siapa? Sadam nyontek gitu kan. Nah itu kan, itu yang bahaya menurut gue. Karena kalau misalkan udah kena labeling nih ya, misalkan Ferdian Paleka, namanya udah kena kan sebagai YouTuber prank transpuan gitu kan. Gara-gara si Ferdian ini dicap salah, jadi apapun kelakuan dia nanti di depan itu bisa dibilang salah terus. Misalkan ntar dia ketika berbuat baik, ini pencitraan buat balikin nama lagi, itu bahaya kan. Gue ngerasa kurang pas aja sih Ferdiannya. Pas ini itu menjadi sebuah masalah, dia kabur gitu loh maksud gue. Itu fatal. Itu fatal. Dia udah tahu salah, mau coba speak up gitu. Iya. Dia kan sampai cukur kumis gitu-gitu. Ini juga dibully tahanan lain. Katanya diseludupin lewat, jadi ada yang ngasih makanan dari luar penjara, di dalamnya itu ada HP-nya gitu loh. Jadi saya makan tuh masuk, HP juga masuk. Ini sampai dilakuin juga di lapas kayak gitu. Saya kasihan Ferdian juga. Bukan berarti orang bikin salah kita nggak peduli sama kemanusiaannya, kan gitu kan sih? Menurut gue ya, cara paling pas. Kalau misalnya lu kayak ngerasa, wah ini orang salah, ya lu serang platform dia berkarya aja, bukan dengan cara komen yang komen bunuh apa segala macam, bukan, cuman kayak ya lu report aja atau misalnya kayak unsubscribe aja gitu loh, biar dia ngerasa gua salah dengan konten gua itu. Dia lebih kelar mikir, ini orang subscribe gue gara-gara video gue kemarin, kayaknya iya, orang kan, pada iya kan bisa ngambil kesimpulan kayak gitu. Nah, iya kan bisa ngambil kesimpulannya kayak gitu maksud gua. Dan maksud gua bisa aja ini memotivasi orang yang lain dong. Iya kan? Untuk buat hal yang sama. Ada loh orang yang nggak mikir tentang apa yang terjadi dengan diri dia setelah dia bikin video. Yang penting cuan. Iya kan ada kan. Kayak gini laku nih misalnya gitu. Iya. Bikin gitu. Bikin misalnya. Kejadian lagi. Iya. Sebenarnya gue paling nggak demen gitu sih konten-konten prank gitu. Nggak enak aja gitu dilihatnya, kayak nipu-nipuan apaan sih gitu.
Iya. Gue ngerasanya aneh aja. Ya jadi itu teman-teman semua. Ya, ini dari perspektif kami aja. Pasti ada hal yang salah. Kami nggak memaksa kalian untuk bisa berpendapat di hal yang sama. Ya maksudnya kan pendapat mah bebas kali. Maksudnya, Bebas. Iya. Bebas. cuman ya di satu sisi saat lu berpendapat seharusnya lu menerima juga perbedaan itu gitu loh. Maksud gue. Di saat lu bisa nerima pendapat orang, di saat lu bisa nerima perbedaan orang gitu. Soalnya kita kan yang kita percaya beda-beda kan. Oke, jadi nanti teman-teman semua boleh komen di video ini. Mungkin juga pendapat teman-teman kan Bener. berbeda gitu kan dari kita. Benar banget. Oh, misalnya mungkin ada yang mau ikut bareng kita untuk bisa nge-zoom bertiga. Iya, misalkan kan gue bilang kalau misalkan ada orang yang pengen ikut diskusi, bang mau ikut diskusi dong gitu ya. Ya udah gampang, tinggal join aja. Makin banyak opini makin seru. Jadi oke, kita udahin saja. Bye bye guys, sampai jumpa lagi.